Kunjungan Modibo Keïta di Indonesia. Modibo Keïta adalah presiden pertama Republik Mali setelah memperoleh kemerdekaan dari Prancis pada tahun 1960. 5 tahun sebelumnya, Modibo dianugerahi hadiah perdamaian Lenin atas upayanya membangun kembali perekonomian negaranya berdasarkan prinsip-prinsip sosialis. Sebagai seorang Marxis yang vokal, Keïta mengadopsi kebijakan sosialis selama 8 tahun pertama kemerdekaan Mali. Pemerintahannya menasionalisasi sektor-sektor utama perekonomian dan menjalin hubungan dekat dengan negara-negara komunis. Hubungan diplomatik Indonesia dan Mali dibuka pada tahun 1965, KBRI di Dakar merangkap Mali, sementara Kedubes Mali di New Delhi merangkap Indonesia untuk menangani kepentingan Mali vis-vis Indonesia. Pada November tahun 1964, Presiden Soekarno menerima kunjungan Presiden Mali Modibo Keïta. Kunjungannya ke Indonesia dilakukan untuk menjalin persahabatan dengan Indonesia. Ada hal unik ketika kunjungan Modibo Keïta di Indonesia. Di hadapan Keïta, Soekarno sempat menjelaskan soal tempe. Direktur program TVRI, Beranti Ismail yang menjadi penerjemah, berbisik kepada Soekarno ketika bingung menerjemahkan tempe ke dalam bahasa Inggris. "Ya sudah, bilang saja tempe, tidak usah diterjemahkan. Nanti juga ia mengerti," kata Soekarno dalam bahasa Belanda. Selesai acara, Presiden Mali menyatakan kepada Beranti pernah membaca pidato Soekarno dalam bahasa Inggris, "Bangsa Indonesia bukan bangsa tempe." Beranti pun menjelaskan proses produksi tempe dengan terlebih dulu menginjak-injak bahan tempe. Kedelai, Soekarno pun berjanji pada jamuan makan malam akan menyajikan berbagai menu tempe kepada tamunya itu. Biar dia kecanduan. Nah, kalau sudah kecanduan, kita bisa ekspor tempe ke negaranya, dan kamu tak usah jadi wartawan TV lagi, tetapi eksportir wanita pertama yang mengekspor tempe, kata Soekarno kepada Beranti. Pada tahun 1968, Mali dilanda masalah keuangan dan masalah ekonomi yang semakin besar, yang diperburuk oleh buruknya hasil panen. Pada 19 November tahun 1968, Keïta digulingkan dalam kudeta tak berdarah, yang dipimpin oleh perwira junior Angkatan Darat. Dia menghabiskan sisa hidupnya di tahanan. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk komen dan subscribe.